Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih dalam pembelajaran konsep dasar dalam keperawatan. Kita akan membahas tentang bagaimana sih peran sebagai seorang perawat. Apa-apa saja perannya sebagai seorang perawat? Inilah topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bicara tentang peran perawat, kira-kira apa saja ya peran yang akan dilakukan sebagai seorang perawat? Nah, sekarang mari kita lihat. Dulu, pada zaman dahulu, yang dikatakan sebagai seorang perawat itu secara spesifik adalah menuntut seorang perawat untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, apakah sekarang kita tidak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan? Tentu saja. Ya, tapi apa yang membedakannya? Pada zaman dahulu, perawat itu memberikan pelayanan dan kenyamanan pada klien yang memerlukannya. Nah, apa sih yang membedakannya dengan zaman sekarang ini? Mari kita lihat. Zaman sekarang, perawat itu memiliki peranan yang lebih luas lagi. Penekanannya adalah pada peningkatan kesehatan dan pada pencegahan penyakit. Jadi di sini memandang klien secara komprehensif, baik pasien yang sehat maupun yang sakit. Di sini perawat itu melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif yang dimaksudkan yang meliputi bio, psiko, sosial, spiritual yang secara komprehensif baik pada pasien yang sehat ataupun pada yang sakit. Nah, ini dia yang sekarang. Sekarang kita akan bahas apa-apa saja sih peran sebagai seorang perawat itu. Peran yang pertama adalah sebagai pemberi perawatan. Yang kedua adalah pembuat keputusan klinik dan etik. Berikutnya pelindung atau advokat bagi klien sebagai case manager, rehabilitator, komunikator, dan pendidik. Ini secara umum peran sebagai seorang perawat. Nah, sebelum kita beranjak ke peran sebagai seorang perawat, sekarang mari kita pahami terlebih dahulu peran itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih perawat itu penting berperannya? Nah, kita akan lihat dari kosakatanya. Peran itu merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem. Nah, sekarang kalau kita bicara perawat, berarti peran siapa yang kita harapkan? Ya, betul sekali. Peran yang kita harapkan adalah peran dari seorang perawat. Peran ini dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi maupun luar profesi. Nah, kalau kita sesama perawat nih, misalnya saya adalah seorang perawat, ketemu perawat lagi, itu kalau seandainya sama profesi, itu perannya akan lebih tampak. Ya, jadi peran itu maksudnya di sini juga dipengaruhi oleh keadaan sosial ataupun profesi dan luar profesi. Itu mempengaruhi peran dari makna peran. Nah, sekarang kita akan bicara lagi. Nah, kalau bicara peran perawat, lalu yang kita harapkan itu kan adalah seorang perawat yang profesional, ya kan? Semua kita mengharapkan lahirnya seorang perawat yang profesional. Siapa itu? Ya, kita semua. Kita yang sedang belajar ini, kita semuanya berharap agar Anda bisa jadi perawat yang profesional. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah pengertian perawat profesional menurut beberapa sumber. Pertama, menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 92 yang mengatakan bahwa perawat profesional itu adalah yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki, diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Artinya apa? Yang dikatakan sebagai seorang perawat itu adalah yang melalui pendidikan keperawatan. Nah, kita semua di sini adalah sedang melalui pendidikan keperawatan. Jadi nanti kalau seandainya kita semua sudah selesai, berarti kita dinamakan sebagai seorang perawat profesional. Ini menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 92. Menurut beberapa teori lagi mengatakan, Taylor dan Willis Lemon mengatakan bahwa perawat profesional itu adalah seseorang yang berperan dalam memerawat, memelihara, membantu dengan melindungi seseorang karena sakit, luka, dan proses penuaan.
Nah, bisa kita lihat di sini, kalau seandainya kita melakukan perawatan pada klien yang sakit, ada melakukan suatu perawatan luka, melakukan asuhan keperawatan pada pasien-pasien gerontik, pada pasien-pasien lansia, dia sudah dikatakan sebagai seorang perawat. Berikutnya, International Council of Nursing juga mengatakan bahwa perawat itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan memenuhi syarat serta wewenangnya di negeri yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan penderita sakit. Nah, menurut ICN ini dikatakan bahwa seseorang itu telah menyelesaikan pendidikannya dan memenuhi syarat dan wewenang di negara. Kalau di kita apa? Syarat kita untuk melakukan bisa turun praktek, bisa turun melakukan asuhan keperawatan, nanti setelah Anda lulus harus memiliki sertifikat uji kompetensi. Dengan memiliki sertifikat uji kompetensi atau memiliki STR itu, kita sudah dinyatakan kompeten dan bisa langsung memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Berikutnya, pengertian keperawatan profesional itu menurut Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 menyatakan bahwa seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari beberapa referensi ini bisa kita simpulkan bahwa yang dikatakan perawat itu adalah yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatannya. Artinya apa? Setelah selesai pendidikan, dapat sertifikat lulus uji kompetensi, maka dia bisa memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien yang sakit, memberikan perawatan, itulah yang dinamakan dengan perawat profesional. Nah, berikutnya untuk peran perawat di sini ada dari dua sumber yang kita ambil, ada dari Konsorsium Ilmu Kesehatan dan ada berdasarkan Lokakarya Nasional Keperawatan. Nah, kita lihat yang pertama. Berdasarkan Konsorsium Ilmu Kesehatan, dikatakan peran perawat itu terdiri dari 8. Yang pertama, pemberi asuhan keperawatan. Yang kedua adalah sebagai advokat atau pelindung dari klien. Yang ketiga sebagai edukator, sebagai pendidik. Yang keempat sebagai koordinator. Yang kelima sebagai kolaborator. Yang keenam sebagai konsultan. Yang ketujuh sebagai manajer. Dan yang kedelapan sebagai peneliti. Nah, apa sih yang dimaksudkan dari masing-masing peran ini? Mari kita bahas. Yang pertama adalah sebagai pemberi pelayanan. Pemberi pelayanan atau pemberi asuhan keperawatan dinamakan dengan caregiver. Jadi sebagai pemberi perawatan. Apa tugas perawat di sini? Yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pasien secara komprehensif, yang memperhatikan secara biologisnya seperti apa, psikologisnya seperti apa, sosialnya bagaimana, kulturalnya bagaimana, spiritualnya bagaimana, itu harus diperhatikan secara komprehensif dan memberikan pelayanan keperawatan. Lalu ada sebagai advokat. Sebagai advokat ini adalah pemberi pelayanan informasi dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien. Berikutnya adalah sebagai edukator, yaitu memberikan penkes pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, dan memiliki kemampuan. Sebagai seorang edukator, dia harus memiliki kemampuan yang spesifik. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh perawat? Contohnya di sini adalah pengetahuan yang luas, cara berkomunikasi. Karena misalnya kita memberikan suatu edukasi yang kita berikan kepada pasien kita atau kepada pasien atau kepada keluarga. Kalau seandainya ada, kan kadang-kadang kita tidak tahu, pasien itu menanyakan suatu hal, kita tidak bisa untuk menguraikan apa yang ditanya oleh pasien itu kan, artinya dalam komunikasi, dalam memberikan edukator, kita harus memiliki pengetahuan yang luas, agar kita bisa menjawab pertanyaan dari keluarga pasien. Lalu secara komunikasi kita juga harus bisa memahami. Berikutnya juga secara psikologis. Secara psikologis kita harus bisa memahami dengan siapa kita bicara. Ini dengan tingkat usianya kita perlu lihat apakah dengan orang tua, dengan lansia, itu intonasi suara kita, dengan mimik wajah, bahasa tubuh itu perlu kita punyai juga kemampuan seperti itu. Peran berikutnya adalah peran sebagai koordinator. Dalam peran sebagai koordinator,
Perawat harus mampu mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasikan pelayanan kesehatan dari tim kesehatan, sehingga pemberi pelayanan kesehatan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi dengan koordinator ini kita bisa membantu mengarahkan pasien, mengarahkan keluarga dalam mengorganisasikan pelayanan kesehatan sehingga dapat lebih terarah. Yang kelima adalah sebagai kolaborator. Di sini perawat mampu berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter, fisiolog, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain. Di sini perawat harus mampu mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk diskusi tentang penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Jadi bisa dijadikan sebagai fungsi perawat sebagai kolaborator. Berikutnya sebagai konsultan, perawat sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat. Di sini perawat harus mampu menjelaskan tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Artinya, kita sebagai seorang perawat tidak hanya saja sebagai pemberi asuhan keperawatan, pasien mau dilakukan perawatan luka, lalu kita sibuk membersihkan luka, fokus kita hanya kepada luka ini biar cepat sembuh saja. Tidak hanya seperti itu. Seperti dari awal telah disampaikan bahwa memberikan asuhan keperawatan itu kita tetap memperhatikan pasien itu secara komprehensif. Biologisnya diperhatikan, lukanya dibersihkan, psikologisnya bagaimana, dampak dia lama ditinggal di rumah sakit, tidak bisa bermain dengan teman-temannya, itu perlu juga kita perhatikan. Ya, berikutnya peran perawat berikutnya adalah sebagai manajer. Kenapa sih perawat itu ternyata perawat itu juga bisa sebagai manajer ya? Ya, ada yang bertanya juga seperti itu. Kebanyakan dari perawat itu juga bisa mengelola pelayanan keperawatan di tatanan layanan kesehatan. Ada beberapa sudah banyak kasus yang kita lihat sebagai pimpinan puskesmas itu kalau zaman dahulu itu kebanyakan masih belum ada yang dari kita dari keperawatan. Tapi sekarang ini untuk di keperawatan itu sudah ada kepala puskesmas, itu sudah dari magister keperawatan, sudah dari yang basicnya perawat, itu sudah ada. Di mana dalam pendidikan sudah memahami, sudah dibekali dengan konsep manajemen keperawatan. Makanya walaupun program studinya di D3, baik itu D3 keperawatan, S1 keperawatan, magister, itu semuanya kita belajar tentang manajemen keperawatan. Karena salah satu peran kita dari seorang perawat itu adalah sebagai manajer nantinya. Ya, makanya kita untuk tingkat magister pun sudah ada di fokusnya ke manajemen keperawatan. Lalu peran perawat yang terakhir yaitu adalah sebagai peneliti. Nah, ternyata perawat juga bisa meneliti loh gitu. Jadi perawat harus mampu melakukan riset-riset keperawatan. Riset ini bisa memperbaiki pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Nah, kita lihat berikutnya peran perawat berdasarkan Lokakarya Nasional Keperawatan. Dalam Lokakarya Keperawatan, dia disingkat sudah dirangkum bahwa peran perawat itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah pelaksana pelayanan keperawatan. Yang kedua adalah sebagai pendidik. Yang ketiga adalah sebagai pengelola layanan keperawatan. Dan yang keempat sebagai peneliti. Nah, di sini sudah dirangkum menjadi 4. Mari kita lihat item satu persatu. Sebagai pelaksana pelayanan keperawatan sama dengan sebelumnya, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan. Artinya di sini perawat memberikan asuhan keperawatan dengan metode proses keperawatan. Proses keperawatan itu yang seperti apa? Proses keperawatan itu terdiri dari mulai dari pengkajian, menegakkan diagnosa, membuat intervensi keperawatan, melakukan implementasi keperawatan, dan melakukan evaluasi keperawatan. Berikutnya adalah perawat sebagai pendidik, sama sebelumnya perawat sebagai konselor, sebagai pendidik. Perawat harus mampu memberikan edukasi, pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga adalah sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Kalau sebelumnya kita bahas bagaimana perawat sebagai manajer, sekarang kita bahas perawat itu sebagai pengelola pelayanan keperawatan. Perawat harus mampu mengelola pelayanan maupun di pendidikan keperawatan sesuai dengan manajemen keperawatan dalam kerangka paradigma keperawatan. Nah, untuk di rumah sakit pun juga sudah banyak, misalnya sebagai kepala bidang keperawatan siapa itu udah dari keperawatan, udah kita yang basic keperawatan yang mengisi beberapa struktural atau manajer di rumah sakit.
Berikutnya yang terakhir sama perawat sebagai peneliti. Perawat mampu, sebagai seorang perawat, kita harus mampu mengidentifikasi fenomena yang ada di lapangan, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan, itu perlu kita identifikasi. Lalu menerapkan prinsip dan metode penelitian. Kita menggunakan metode penelitiannya seperti apa. Jadi nanti di tingkatan berikutnya kita